Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Waalaikumsalam Primunugroho, warahmatullahi wabarakatuh. perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya bersama Jeffrey Alviko sebagai narasumber yang akan dimintai pendapatnya tentang proyek kami. Oke, pertama saya akan menjelaskan proyek kami, yaitu Kovis. Kovis ini sebuah aplikasi yang dapat menghubungkan antara seorang investor atau pemilik modal dengan peternak ikan. Jadi investor ini bisa menanamkan modal kepada peternak ikan untuk mengelola ternak ikan. Di sini investor dapat menentukan jenis ikan apa yang akan dikelola nantinya. Setelah masa panen, hasil penjualan ikan tersebut dibagi antara investor dan peternak ikan. Di dalam aplikasi ini juga ada fitur khusus untuk peternak, yaitu yang pertama perkiraan pengeluaran. Fitur ini bisa memperkirakan pengeluaran dari masa pembibitan hingga masa panen. Yang selanjutnya ada perkiraan keuntungan. Fitur ini bisa memperkirakan keuntungan yang akan didapatkan dari penjualan hasil panen. Yang ketiga ada fitur perkiraan masa panen. Fitur ini bisa memperkirakan kapan waktu panen terbaik berdasarkan jenis ikannya. Oke, selanjutnya saya akan meminta pendapat Anda. Yang pertama, menurut Anda, apakah aplikasi ini dapat membantu investor? Ya, menurut saya sendiri dengan adanya aplikasi ini pasti diharapkan para investor lebih dipermudah lagi dalam mencari target investasinya, terutama di bidang perikanan atau peternakan ikan ini. Karena Indonesia sendiri mempunyai laut yang luas dan mempunyai banyak sekali para peternak ikan yang masih kekurangan modal dalam mencari dana untuk membudidayakan dan memperbesar lagi ternak mereka. Oleh karena itu, aplikasi ini menurut saya sangat penting bagi para investor untuk membantu para peternak ikan. Apalagi aplikasi ini sudah merinci tentang keuntungannya, jenis ikannya, dan lain sebagainya. Hal itu bisa menumbuhkan minat para investor untuk menanamkan modal di peternakan ikan ini. Menurut saya seperti itu. Lalu selanjutnya, apakah aplikasi ini dapat membantu peternak ikan? Ya, menurut saya sangat membantu. Yang seperti yang saya jelaskan tadi, peternakan ikan di Indonesia ini masih banyak sekali yang belum berkembang karena keterbatasan modal. Oleh karena itu, dengan adanya aplikasi ini bisa memancing para investor untuk menanamkan modalnya di sektor perikanan. Hal itu bisa membuat para peternak ikan lebih lagi dalam memperbesar lagi peternakan ikannya. Juga bisa membuat keuntungan yang lebih besar jika disokong oleh dana dari para investor. Lalu selanjutnya, misal jika aplikasi ini sudah jadi dan Anda memiliki uang, apakah Anda mau berinvestasi di bidang peternakan ikan ini melalui aplikasi ini? Ya, menurut saya mau sekali untuk berinvestasi di bidang perikanan dengan menggunakan aplikasi ini. Karena yang seperti dijelaskan oleh saudara, bahwa aplikasi ini telah merinci tentang jenis ikannya, bisa memilih jenis ikannya, melihat keuntungannya, dan fitur-fiturnya yang lain. Hal itu bisa membuat saya lebih percaya lagi dan lebih tahu tentang peternakan ikan itu seperti apa, yang membuat saya lebih memantapkan dan mempercayai uang saya untuk
untuk berinvestasi di bidang perikanan, karena aplikasi ini sudah sangat dibutuhkan oleh para investor, terutama investor yang mencari keuntungan di bidang pertanian ikan ini. Lalu yang terakhir, Terima kasih. dari 1 sampai 5, berapa nilai aplikasi ini? Menurut saya 4, mungkin masih perlu ada yang dikembangkan lagi atau ditambah lagi fitur-fiturnya agar lebih bisa mempermudah lagi di antara dua belah pihak. Oke, terima kasih kepada Jeffrey yang telah hadir di Meet ini. Ya, sama-sama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kofis, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari studi literatur kami. Studi literatur yang pertama dan kedua itu mengenai jenis ikan yang paling menguntungkan dan jenis-jenis ikan air tawar yang mungkin dibudidayakan. Ada banyak jenis ikan air tawar yang dapat dikonsumsi, tapi hanya beberapa ikan yang sering dibudidayakan, karena jenis ikannya harus merupakan komoditas unggulan yang permintaannya tinggi dan harganya mahal. Untuk studi literatur ketiga dan keempat itu mengenai pembiayaan dari pembuatan kolam dan pembiayaan dari pemeliharaan kolam, dan juga pembiayaan dari bibit, pakan, dan lain-lainnya untuk budidaya. Biaya produksi meliputi berbagai kebutuhan ikan lele itu sendiri, misalnya mulai dari biaya pembelian bibit, pakan, hingga biaya untuk vitamin yang wajib diberikan secara berkala. Biaya produksi terbilang cukup besar dibandingkan biaya peralatan. Untuk studi literatur kelima dan keenam itu mengenai cara bagi hasil antara investor dan para pembudidaya atau peternak. Bagi yang punya tabungan usaha, permodalan bukan menjadi masalah utama yang dihadapi. Namun berbeda halnya jika Anda belum mempersiapkan segala sesuatunya dan mempunyai dana yang terbatas. Jika mempunyai masalah tersebut, melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil usaha, pemodal, dan pengelola bisa menjadi solusi terbaik. Kofis yang kami kembangkan menggunakan sistem bagi hasil tersebut. Untuk literatur 7 dan ke-8, yaitu mengenai harga-harga pasar ikan dan jenis-jenis ikannya. Harga ikan air tawar cukup murah dibandingkan dengan harga ikan laut. Setiap jenis ikan konsumsi air tawar memiliki harga yang berbeda-beda. Dan untuk literatur ke-9 itu tentang penerapan AI pada aplikasi kami. Penerapan AI dalam bisnis tentu akan sangat membantu dalam mempermudah jalannya bisnis yang kita lakukan. AI dapat memaksimalkan keuntungan yang didapat dengan mengelola data-data yang ada. Untuk literatur yang ke-10 itu mengenai cara menghitung keuntungan dan kerugian. Dalam menjalankan bisnis, ada beberapa orang yang mengalami kesulitan dalam menghitung jumlah atau kehilangannya yang dialaminya. Belum ada membahas dalam hitungan laba. Agar perhitungan keuangan dapat Anda buat sesuai, maka Anda juga harus cermat menghitung laba bersih. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan mengenai studi literatur yang kami kerjakan. Mungkin kurang mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.